Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Alladzi anzala ala ibadihi kitaban mubina Alladzi ajma'na jami'an fi hadzal makanil mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang insya Allah calon penghuni surga. Saat ini saya merupakan santri yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mumtaz Muhammadiyah Kota Solo yang beralamat di Jalan Sawah Parambah, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungi beberapa fenomena yang mengguncang dunia pendidikan kita, seperti pertama, peristiwa pengeroyokan terhadap seorang guru di Jambi. Guru yang seharusnya dihormati sebagai pendidik dan orang tua kedua di sekolah justru menjadi korban kekerasan. Kedua, kepala sekolah yang diberhentikan karena menegur siswa. Ketiga, guru yang dikeluarkan karena memotong rambut siswa demi menegakkan kedisiplinan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam memandang peran guru ketika guru bersikap tegas demi adab dan aturan, justru ia yang disalahkan. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Darurat Akhlak di Dunia Pendidikan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan adalah jalan mulia untuk membentuk manusia seutuhnya. Di dalamnya bukan hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajarkan bagaimana bersikap, bertutur kata, dan menghormati sesama. Ilmu tanpa adab akan kehilangan arah, kecerdasan tanpa akhlak akan kehilangan makna. Namun hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang patut kita renungkan bersama. Kita menyaksikan semakin banyak perilaku yang jauh dari nilai sopan santun dan adab, khususnya di lingkungan pendidikan. Kata-kata kasar yang menjadi hal biasa, rasa hormat kepada guru mulai memudar, dan etika dalam pergaulan semakin tergerus oleh pengaruh zaman. Fenomena ini tidak hadir secara tiba-tiba, ia tumbuh perlahan ketika nilai adab mulai dianggap sepele, ketika akhlak tidak lagi menjadi prioritas utama dalam proses belajar, dan ketika pendidikan lebih banyak diukur dari angka, bukan dari sikap dan perilaku. Pendidikan sejatinya bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan akhlak dan moral. Sekolah dan lembaga pendidikan adalah tempat lahirnya generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat iman dan berakhlakul karimah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengandung pesan kuat bahwa tanggung jawab pendidikan akhlak tidak hanya berada di sekolah, tetapi juga di pundak orang tua dan lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi landasan bahwa misi utama kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbaikan akhlak. Maka sungguh ironis apabila dunia pendidikan hari ini lebih menekankan capaian akademik, namun mengabaikan adab, etika, dan moral peserta didik. Hadirin yang dirahmati Allah, rusaknya akhlak dan moral dalam dunia pendidikan tidak boleh kita anggap sebagai hal biasa. Ini adalah tanda bahaya bagi masa depan umat dan bangsa. Jika generasi muda kita kehilangan adab, maka ilmu yang tinggi pun tidak akan membawa keberkahan. Oleh karena itu, mari kita mulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Guru dengan keteladanan, orang tua dengan pengawasan dan doa, serta peserta didik dengan kesungguhan untuk belajar dan berakhlak baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita dalam mendidik generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Dan semoga dunia pendidikan kita kembali menjadi tempat lahirnya insan-insan yang mulia di sisi Allah dan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat dan perbaikan bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fastabiqul khairat. Sampai sini saja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.